Apakah kalian tahu apa itu kanker mulut? Kanker mulut merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh adanya jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat dan tidak terkendali, serta dapat menyebar ke bagian tubuh lain penderitanya. Menurut WHO pada tahun 2010, kanker merupakan penyebab kematian terbanyak nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung, dengan perkiraan 657.000 kasus baru dan angka kematian lebih dari 330.000 kasus setiap tahunnya. Kanker mulut di Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus 3.002 kasus pada pria dan 2.327 kasus pada wanita. Sedangkan angka kematian oleh karena kanker mulut di Indonesia sebanyak 1.263 kasus pada pria dan 987 kasus pada wanita. Tahukah kamu bahwa kanker mulut dapat terjadi pada gusi, langit-langit, tenggorokan, dinding mulut, lidah, dan juga bibir? Lalu, apa saja jenis-jenis kanker mulut? Yang pertama adalah karsinoma sel squamosa, yang dapat ditemukan pada bibir bawah, dasar mulut, bagian ventral dan lateral lidah, area retromolar, tonsil, dan lateral palatum lunak. Yang kedua adalah karsinoma kelenjar ludah, yang dapat ditemukan di dalam mulut dan di sepanjang tenggorokan. Yang ketiga adalah kanker lidah, ditemukan dari dasar atau di bagian yang paling terlihat dari lidah. Dan yang terakhir adalah limfoma, dapat ditemukan pada lidah dan amandel. Selanjutnya, stadium kanker mulut dapat dibagi menjadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium 4 ini dibagi menjadi stadium 4A, 4B, dan juga 4C. Pada stadium 1, sel kanker baru berukuran 2 cm atau lebih kecil. Pada stadium 2, hasil pemeriksaan akan memperlihatkan ukuran kanker 2-4 cm. Pada stadium 3, hasil pemeriksaan akan memperlihatkan ukuran kanker yang mencapai lebih dari 4 cm. Kanker telah menjangkau satu bagian kelenjar getah bening yang terletak di sisi kepala atau leher tempat tumbuhnya tumor. Pada stadium 4, kondisinya bisa beragam. Stadium ini merupakan stadium terparah dari penyakit kanker mulut. Pada stadium 4A, sel kanker berada di satu bagian kelenjar getah bening yang terletak di sisi kepala atau leher yang berlawanan dengan tumbuhnya tumor dan berukuran kurang dari 6 cm. Pada stadium 4B, sel kanker telah menyebar ke satu atau lebih kelenjar getah bening dan ukurannya lebih besar dari 6 cm, namun belum menyebar ke tempat yang jauh. Pada stadium 4C, ukuran sel kanker beragam dan bisa jadi menyebar atau tidak menyebar menuju kelenjar getah bening. Bila sel kanker telah menyebar ke tempat yang jauh, umumnya dapat ditemukan di paru-paru. Lalu, apa saja penyebab dari kanker mulut? Penyebab yang paling sering dijumpai adalah karena kebiasaan merokok. Kanker dapat juga disebabkan karena defisiensi vitamin A, kebiasaan mengkonsumsi alkohol terlalu sering, terinfeksi virus HPV, dan terpapar radiasi sinar ultraviolet terus-menerus tanpa pelindung. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya kanker mulut? Yang pertama, kenali gejala timbulnya kanker mulut dengan metode Samuri. Samuri atau periksa mulut sendiri dilakukan sebagai langkah pendeteksian dini kondisi rongga mulut untuk mengetahui adanya gejala keganasan kanker mulut. Cara ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan melihatnya di depan cermin. Langkah pertama Samuri adalah
dengan melakukan perabaan di kanan dan kiri leher untuk mencari tonjolan dan juga benjolan. Yang kedua, tarik bibir atas dan bawah untuk melihat perubahan warna dan benjolan. Yang ketiga, lihat pipi kanan dan kiri untuk melihat perubahan warna dan juga benjolan. Periksa langit-langit mulut untuk melihat perubahan warna dan benjolan. Dan yang terakhir, periksa kelainan pada bagian atas, bawah, dan tepi lidah untuk melihat perubahan warna dan benjolan. Berikutnya, kenali juga gejala timbulnya kanker mulut, yaitu adanya benjolan dan ruam yang kasar pada area yang normalnya halus. Adanya rasa sakit atau iritasi yang tidak kunjung hilang setelah 3 minggu. Dan yang terakhir, adanya ruam merah atau putih di dalam rongga mulut. Pencegahan yang kedua adalah rutin lakukan pemeriksaan keadaan rongga mulut kita ke dokter gigi. Lakukan pemeriksaan rutin ini setiap 6 bulan sekali ya. Yang ketiga, jangan minum minuman beralkohol, karena bila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan rutin, dapat memicu sel untuk membelah lebih sering dari seharusnya, dan membentuk DNA baru yang tidak normal, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kanker mulut. Jangan merokok, karena rokok mengandung tembakau yang merupakan bahan bersifat karsinogen dalam rongga mulut. Karsinogen merupakan zat-zat yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Jangan berada di bawah terik matahari terlalu lama dan sering, karena paparan radiasi UV tanpa pelindung dapat memicu terjadinya kanker. Yang keempat adalah lakukan vaksinasi HPV, karena Human Papilloma Virus atau HPV merupakan virus penyebab terjadinya kanker mulut. Nah, bagaimana jika kita sudah terkena kanker mulut? Perawatan kanker mulut dapat dilakukan dengan operasi atau terapi radiasi berdasarkan ukuran, lokasi, dan tingkat stadium kanker mulut. Jadi, yuk teman-teman, mari lakukan deteksi sedini mungkin untuk menghindari adanya gejala kanker mulut. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi atau pelayanan kesehatan terdekat ya. Informasi ini disampaikan oleh mahasiswa dan mahasiswi Koas FKG Mustopo pada Stase Dental Public Health. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk sebarkan video edukasi ini agar masyarakat tahu bagaimana cara memeriksa mulut sendiri, sehingga dapat terhindar dari penyakit kanker mulut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.